wabarakatuh. Saya Ismulyani Ismail, mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo. Hari ini saya akan membuat video praktik pembelajaran untuk kelas 5 SD Pres Mangasa dengan tema organ gerak, subtema 1 organ gerak hewan, dan pembelajaran 1. Berikut data diri saya dari Universitas Negeri Gorontalo. Atas nama Ismulyani Ismail dengan NIM 1201221 nomor UKG 2015-03-171553. Baik, demikian data diri saya yang benar adanya bahwa saya yang melakukan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah baik semua. Semoga kita semua diberi kesehatan untuk hari-hari kita demi melancarkan semua kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh Raka. Nah, baik. Tadi kita sudah berdoa. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan, Ibu Guru mau mengecek kehadiran semua. Apakah semua sudah hadir dalam kegiatan kita hari ini atau masih ada temannya yang belum hadir? Siapa yang tidak hadir? Ya, kalau begitu artinya semua sudah hadir, ya. Kita sama-sama menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan. Berhubung kita kali ini sedang merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ayo semua berdiri. Semangat. Nah, sekarang karena kita tadi sudah menyanyikan lagu Nasionalisme 17 Agustus, Ibu Guru mau bertanya dulu. Adakah yang merayakan Hari Kemerdekaan walaupun di masa pandemi seperti saat ini? Siapa yang merayakan Hari Kemerdekaan? Nah, sekarang siapa yang melaksanakan lomba dalam rangka Hari Kemerdekaan Indonesia? Ya, apa lombanya? Ya, lomba makan kerupuk. Ikut lomba makan kerupuk. Jadi, sama lagi. Siapa lagi? Ya, Raka. Lomba apa? Lomba balap karung. Tepuk tangan dulu. Iya. Kenapa dilaksanakan lomba-lomba seperti itu?
Indonesia kita yang tadinya mengikuti perang, berjuang hingga akhirnya mendapatkan menjadi Indonesia yang merdeka. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini dengan tujuan pembelajaran. Di sini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu dengan kegiatan membaca. Sebentar kita akan melakukan kegiatan membaca. Siswa dapat menemukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Disajikan sebuah teks, siswa dapat menemukan pokok pikiran dengan benar. Dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menjelaskan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Dengan memperhatikan gambar, siswa dapat menyebutkan alat gerak pada hewan dengan tepat. Dengan berdiskusi, nah sebentar akan ada diskusi kelompok yang anak-anakku akan lakukan. Menyajikan laporan hasil identifikasi dan mempresentasikannya di hadapan teman secara lengkap dan jelas. Dengan menampilkan PowerPoint melalui LCD, siswa dapat membuat karya sederhana sebuah model alat gerak hewan dan manusia dengan buatan sendiri. Ya, nah itulah tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Baik. Sekarang Ibu Guru mau bertanya, apa sih itu alat gerak? Ada yang mengatakan tangan. Sudah betul, tangan. Apa lagi? Apa sih itu alat gerak? Kaki. Iya, kaki. Apa lagi? Ada yang mengatakan tulang. Nah, sekarang perhatikan, alat gerak itu adalah organ yang membantu kita agar kita bisa melakukan gerakan seperti yang disebutkan teman-teman kalian tadi. Ada tangan, ada tulang, ada kaki, ya. Tepuk tangan dulu semua. Nah, sekarang kita tepuk semangat. Semangat. Iya, bagus. Hari ini kita harus semangat dalam belajar, ya. Nah, sekarang perhatikan. Sebelum kita melangkah, nah lihat, ada di sini kita akan menentukan ide pokok. Nah, ide pokok itu apa? Ayo, silakan bacakan Rafa. Ide pokok atau yang disebut juga gagasan utama adalah ide yang disampaikan oleh penulis menjadi suatu pokok pembahasan dalam sebuah paragraf. Sebuah pokok pembahasan, ide pokok biasanya akan didukung dengan gagasan penjelas. Penting untuk diingat, jumlah ide pokok yang diizinkan dalam satu paragraf hanyalah satu. Di situ ada 5 langkah menemukan ide pokok. Ayo, silakan Ade. Ade lihat. 1. Baca seluruh paragraf sampai 2. Cermati kalimat pertama hingga akhir. 3. Baca kalimat dari kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam satu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. 4. Tandai ide pokok di setiap paragraf. 5. Tandai ide pokok hingga di setiap paragraf. Nah, sekarang teman kalian sudah membacakan apa sih yang dimaksud dengan ide pokok dan ada langkah-langkah menentukan ide pokok. Nah, lanjut. Nah, sekarang di sini ada rangka anggota gerak bawah, yaitu kaki, dan rangka anggota gerak atas, yaitu tangan. Nah, sekarang ayo maju dulu ke depan. Adelia, ayo. Sekarang perhatikan. Nah, sekarang kita melakukan gerakan melambai-lambai. Ayo, sekarang ikuti temannya, ayo. Melambai-lambai. Nah, sekarang jalan di tempat. Berdiri semua, jalan di tempat. Ayo, jalan di tempat. Nah, baik, oke, semua stop. Berhenti duduk kembali. Yang tadi kalian lakukan itu apa? Bergerak. Bagus. Ibu guru ulang, yang tadi yang kalian lakukan itu apa?
atau duduk terlalu lama malah akan menyebabkan tubuh terasa sakit. Nah, betul. Jadi, kalau kita terlalu lama duduk, terlalu lama diam, tidak melakukan gerakan, bisa-bisa tubuh kita menjadi lemas, loyo, ya, loyo, dan akhirnya kita menjadi sakit. Nah, sekarang di sini ada video, kita nonton sama-sama. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar untuk mendapat update video terbaru kami ya. Hai teman-teman, gimana kabar kalian? Kali ini kita akan mempelajari tentang organ gerak manusia dan fungsinya. Masih ingatkah kalian bahwa alat gerak manusia terbagi menjadi dua? Tepat sekali. Organ gerak manusia terdiri dari alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif yaitu langkah, sedangkan alat gerak aktif adalah otot. Coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Ini merupakan rangka manusia, teman-teman. Tahukah kalian apa yang dimaksud rangka itu? Rangka adalah susunan teratur dari tulang-tulang. Lalu, apa sih sebenarnya fungsi dari rangka ini? Rangka memiliki fungsi antara lain sebagai alat gerak pasif untuk menegakkan tubuh kita, tempat melekatnya otot, dan melindungi organ vital yang ada di dalam tubuh kita, teman-teman. Bagaimana teman-teman? Semakin penasaran ingin tahu tentang rangka? Mari kita Nah, belajar. tadi anak-anakku sudah mendengarkan penjelasan tentang alat gerak hewan dan alat gerak manusia. Kemudian Ibu Guru akan memberikan lembar kerja yang akan dikerjakan oleh masing-masing anak-anakku. Tolong pahami baik-baik, dibaca baik-baik lembar kerjanya, petunjuknya. Di situ sudah ada petunjuk yang Ibu Guru berikan. Nah, baiklah, pada lembar kerja tersebut di situ ada petunjuk, tulislah nama pada tempat yang telah disediakan. Jadi di depan itu sudah ada tempat nama. Kemudian bacalah teks organ gerak manusia dan hewan. Nah, sekarang bacalah ini. Baca teks organ gerak manusia dan hewan. Kemudian temukanlah ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf pada teks yang berjudul organ gerak manusia dan hewan. Ya. Nah, sekarang Ibu Guru beri waktu untuk mengerjakan lembar kerja ini. Ya, dibaca yang betul, dibaca baik-baik, kemudian tentukan ide pokok setiap paragraf pada bacaan tersebut. Ayo lihat ide pokoknya di sini. Ya, lihat ke yang mana ide pokok pada paragraf pertama. Ada yang sudah selesai menentukan ide pokok paragraf kedua? Ayo silakan ya, silakan maju ke depan, bacakan, kemudian lanjutkan oleh teman yang lain sebentar di paragraf ketiga. Ayo sampaikan pada temannya hasil pekerjaan kalian. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Itu termasuk ide pokok. Kemudian, Kerjasama. oh iya. Nah, beri tepuk tangan dulu untuk temannya semua. Iya, bagus. Sekarang untuk paragraf ketiga, ada yang sudah selesai? Paragraf ketiga. Paragraf ketiga. Paragraf ketiga. Sekarang dilanjutkan paragraf ketiga.
Andika sudah selesai? Nah, sekarang Sabrina sudah selesai paragraf ketiga ya, silakan maju membacakan, kemudian mendengar teman-temannya yang lain mendengarkan hasil kerja dari Ananda Sabrina. Paragraf Ya, sudah. ketiga, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Nah, kemudian kalimat pendukung. Alat-alat gerak yang digunakan pada hewan dan manusia, hewan ada dua macam, yaitu alat gerak Dan gerak. iya, tepuk tangan dulu, bagus. Nah, sekarang lanjut pada paragraf keempat. Paragraf keempat. Nah, sekarang kita lihat paragraf keempat. Situ teksnya mengatakan tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Nah, baik. Siapa lagi yang sudah selesai pada paragraf keempat? Wanita sudah selesai? Ada lagi? Nah, ayo. Silakan maju. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Ya, itu termasuk ide pokok. Nah, yang termasuk ide pendukung? Tanpa adanya alat gerak aktif yang mengaruhi tulang, maka tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat gerak yang sesungguhnya. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang sepertinya semua sudah paham mengenai cara menentukan ide pokok pada paragraf. Nah, sekarang perhatikan, setelah kalian mengerjakan lembar kerja, bagus. Semua sudah selesai mengerjakan lembar kerja pada masing-masing yang Ibu Guru bagikan. Nah, sekarang Ibu Guru mau bertanya. Kemarin pasti anak-anakku sudah pernah mengamati lingkungan sekitarnya. Adakah yang membawa contoh hewan atau gerakan apa saja yang bisa diperlihatkan di depan kelas mengenai alat gerak hewan? Atau adakah yang membawa hewan atau apa saja yang bisa memperlihatkan kepada Ibu Guru? Nah, sekarang tahunya ada yang membawa hewan dari pengamatan di lingkungan sekitar. Nah, sekarang kita dengarkan teman kalian menceritakan tentang organ-organ gerak yang terdapat pada hewan tersebut. Sebutkan hewan apa itu? Kucing. Kucing bergerak dengan kaki. Kakinya ada 4. Ya, tunjukkan. Yang mana kakinya? Tunjukkan sama teman-temannya. Ayo hitung. Nah, ini kaki kucing ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, apakah semua suka kucing? Oke. Dari penjelasan teman-temannya tadi, apakah ada yang
berbeda mengenai cara menentukan ide pokok. Apakah pada paragraf 2, 3, dan paragraf keempat itu sudah sama semua cara kalian menjawab? Ada yang berbeda? Sri, Siva, bisa bacakan di paragraf kedua. Ayo silakan. Jika merasa berbeda, silakan disebutkan apa. Kalau tidak, tetap ayo sebutkan. Apakah semua sama? Apakah semua memiliki jawaban yang sama? Atau ada yang berbeda? Ayo. Jika ada yang berbeda, silakan. Nah, sekarang perhatikan tugas kedua kalian, yaitu silakan bersatu pada kelompok masing-masing yang sudah Ibu Guru bagikan. Kemudian pada lembar kerja kalian terdapat tugas kelompok, yaitu membuat model sederhana organ gerak hewan dan manusia. Ya, jadi boleh membuat organ gerak hewan atau boleh juga membuat organ gerak manusia. Ya, semua sudah membawa alat dan bahannya? Sudah. Iya, bagus. Kenapa cuma satu yang bersuara? Apakah semua sudah membawa alat dan bahannya? Sudah. Iya, baik. Semangat dong. Nah, sekarang Ibu Guru mempersilakan membentuk kelompoknya. Ayo bersatu pada kelompoknya. Jadi silakan mengerjakan membuat alat sederhana organ gerak hewan dan manusia. Ya, siapkan alat dan bahannya, silakan lakukan. Nah, gunting ya. Kalian sudah punya bentuk-bentuknya. Nah, ya. Bagaimana caranya kalian membuat ini organ gerak tersebut? Kemudian jelaskan yang mana-mana yang termasuk organ gerak yang pada karya yang kalian buat. Nah ya, sekarang silakan, ayo Aden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat organ gerak manusia.
Ya, oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Nah, begitu. Ini adalah organ gerak tangan, kaki, dan kepala. Ya, bagus. Kemudian, si Bu Guru mau bertanya dulu. Organ gerak itu terdiri atas organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Nah, sekarang perhatikan. Bentuk yang kalian buat seperti ini termasuk organ gerak pasif atau organ gerak aktif? Ayo, organ gerak apa? Iya, bagus. Jadi, tulang ini termasuk organ gerak pasif. Tepuk tangan dulu semua. Ya, baik, silakan duduk. Nah, Ibu Guru akan bertanya. Tadi kalian sudah mengatakan tulang itu termasuk organ gerak pasif. Jadi yang termasuk organ gerak aktif itu apa ya? Apa? Sekali lagi. Ya, bagus. Artinya kalian sudah paham mengenai materi kita hari ini. Jadi tadi kita sudah membuat mengerjakan teks berupa menentukan ide pokok dan ide pendukung pada teks yang sudah Ibu Guru tampilkan. Kemudian alhamdulillah semua sudah paham, semua sudah mengerti bagaimana cara menentukan ide pokok pada paragraf. Kemudian kalian juga sudah mengerjakan membuat karya berupa organ gerak pada manusia, dan alhamdulillah kalian sudah paham mengenai apa-apa saja yang termasuk organ gerak pada hewan dan manusia. Nah, sekarang Ibu Guru akan memberikan tes formatif evaluasi buat anak-anakku semua. Nah, sekarang dikerjakan sebelum kita mengakhiri pelajaran pertemuan kita hari ini ya. Ayo, sekarang kembali ke tempatnya. Di sini Bu Guru akan memberikan tes formatif untuk kalian kerjakan. Kenapa Ibu memberikan tes ini? Supaya Ibu Guru ingin mengetahui sampai mana pemahaman anak-anakku semua terhadap materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Kalau sudah selesai, silakan kumpulkan. Sudah selesai? Sudah? Kita akan menjawab sama-sama tes tersebut. Guru akan melihat apakah jawaban yang telah kalian jawab ini kerjakan sudah betul atau masih ada yang ingin diperbaiki. Sudah? Sudah? Nah, sekarang Ibu Guru ingin membacakan kalian yang menjawab apa yang telah kalian
kalian jawab pada soal yang telah Ibu Guru berikan ya. Sekarang perhatikan, kita lihat sama-sama. Nomor 1. Kita sama-sama menjawab ya. Pelestarian hutan Suaka Marga Satwa Nantu di daerah Gorontalo sekarang ini semakin terancam. Penyebabnya yaitu adanya penambangan emas secara ilegal. Ada ratusan penambang ilegal. Ide pokok dari paragraf di atas adalah A. Mencegah penambangan ilegal di wilayah hutan Suaka Marga Satwa Nantu. B. Ancaman terhadap pelestarian hutan di Suaka Marga Satwa Nantu. C. Penyebab penambangan ilegal di Suaka Marga Satwa Nantu. D. Penambangan ilegal di Suaka Marga Satwa Nantu. Apa jawabannya? A. Semua menjawab A? Pelestarian hutan Suaka Marga Satwa Nantu di daerah Gorontalo sekarang ini semakin terancam. Jadi jawabannya mencegah penambangan ilegal di wilayah. Jawaban yang tepat yaitu B. Ancaman terhadap pelestarian hutan di Suaka Marga Satwa Nantu. Siapa yang benar? Iya, tepuk tangan dulu. Bagus. Nah, sekarang nomor 2. Memainkan alat musik sasando tidaklah mudah. Dibutuhkan harmonisasi perasaan dan teknik untuk menciptakan melodi. Selain itu, keterampilan jari juga dibutuhkan untuk memetik senar seperti kecapi. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah T. Bagus. Apa? Keterampilan bermain sasando. Nah, sekarang nomor 3. Cangkang siput berfungsi sebagai aroma siput. B. Tempat bermain untuk siput. C. Menyimpan makanan. D. Alat gerak siput. Apa? Apa itu? Iya, bagus. Nomor 4. Organ gerak pasif adalah bagian apa? Organ gerak pasif itu apa? Tulang. Tepuk tangan dulu yang merasa benar. Iya. Nah, sekarang yang kelima. Hewan yang bergerak dengan cara melompat adalah kancil dan kuda, gajah dan katak, katak dan kanguru, tokek dan katak. Iya, bagus. Nah, alhamdulillah Ibu Guru rasa semua sudah paham mengenai apa yang sudah Ibu Guru jelaskan pada materi kita hari ini. Ya. Nah, sekarang Ibu Guru ingin bertanya, apa yang sudah kalian pahami dari materi yang sudah Ibu Guru bawakan pada hari ini? Organ gerak hewan dan manusia. Iya, organ gerak hewan dan manusia. Apalagi? Ide pokok. Bagus. Organ gerak hewan dan manusia terdiri dari organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Organ gerak pasif adalah tulang. Yang termasuk organ gerak aktif adalah bagus ya, bagus ya. Nah, sekarang karena pelajaran kita cukup sampai di sini, Ibu Guru harap jangan henti-henti untuk tetap belajar, untuk tetap rajin membaca, karena kita tidak akan rugi kalau kita memiliki banyak ilmu ya, karena ilmu itu sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, Ibu Guru ingin berpesan kepada anak-anakku semua, tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, tidak berkerumun. Jadi jika keluar dari kelas tidak lagi ada yang berkerumun, langsung pulang ke rumah ya. Kemudian rajin mencuci tangan. Jika sudah keluar rumah, sampai di rumah langsung diganti bajunya ya. Mengerti? Ya, baik, terima kasih untuk hari ini, untuk anak-anak yang hebat. Terima kasih banyak. Semoga ilmu kita hari
bagi kita semua ya. Wabillahi taufiq.